Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mesela Putri dalam program Kepo. Nah, Kepo kali ini saya berada di tempat produksi kaos khas Kota Lubuk Linggau. Bagaimana keseruan dan kegiatan kita pada hari ini? Tetap ikutin saya. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama owner Senge Clothing, yaitu Kak Ani. Halo Kak Ani. Ya, halo. Hari ini ada kegiatan apa nih Kak? Boleh lihat? Kebetulan kita lagi nambah stok untuk pajangan. Karena beberapa stok lama sudah menipis dan stok ini ya bisa dikatakan upgrade. Upgrade dalam arti kata nambah desain. Ya, dengan desain yang ada. Tapi yang ada juga kita produksi lagi karena banyak permintaan. Banyak permintaan. Iya, betul. Ini tahap apa nih Kak? Ini tahap penggesutan namanya. Tahap penggesutan. Jadi kaos yang sudah jadi kita langsung taruh di tempatnya. Tempat pencetakannya? Tempat pencetakan. Tapi sebelumnya memang rangkaian prosesnya sudah dijalankan. Artinya kayak buat film kan, buat film cetakan bentuk desain. Desainnya sudah dibuat ya. Tinggal kita gesut lagi ke media kaos. Kak, sembari lihat kakak mempersiapkannya, boleh tanya-tanya sedikit nggak? Boleh silakan. Nah, ini kan Senge Clothing. Iya. Arti Senge Clothing itu apa sih sebenarnya Pak? Kalau Senge itu bahasa Linggau asli. Bahasa Melayu, bahasa Cul ya. Bahasa Linggau, Senge itu senyum. Iya. Jadi maknanya mungkin saya ambil di sini. Ketika memakai baju ini, biar dia tersenyum bahagia. Oh, itu dari filosofinya ya. Nah, kalau Senge Clothing ini berdiri dari kapan Pak? Aku mulainya dari 2018. 2018. Akhir lah. Mulainya memang mungkin awal-awal 2019. Awal ini buka usaha ini apa nih Kak? Atau dari iseng-iseng kah? Atau emang hobi? Atau apa? Sebetulnya kalau dibilang iseng-iseng dah, memang diseriuskan karena memang melihat peluang. Artinya peluang untuk kaos oleh-oleh Lubuk Linggau kan memang belum banyak. Apalagi memang dengan bahan yang saya pilih ini bahan yang premium. Artinya memang bahan yang bagus. Di situ saya melihat peluang karena program pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota sekarang, programnya banyak mendatangkan orang ke Lubuk Linggau untuk berkegiatan baik berwisata ataupun segala macam. Yang penting orang banyak datang ke Lubuk Linggau. Nah, di sini yang saya lihat peluang. Jadi orang dari luar kota Lubuk Linggau setelah datang ke Lubuk Linggau bisa membawa buah tangan atau oleh-oleh berupa kaos khas Lubuk Linggau. Kalau boleh tahu nih Kak, satu harga kaos itu berapa Kak? Kalau harga saya patok 80.000. Satu baju 80.000 untuk lengan pendek. Kalau untuk lengan panjang 110.000. 110.000. Boleh itu Kak dilihat dulu gimana caranya? Ini kita memang lagi proses nyetak. Karena kita tidak tiap hari nyetak Mbak. Oh, hari apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Kebetulan saya juga kerja di luar ini kan, jadi saya pilih waktu itu weekend, Sabtu dan Minggu, dan hari libur biasanya tanggal merah kan. Sebelumnya kalau boleh tahu nih alat dan bahannya apa aja nih Kak? Boleh disebutin nggak Kak? Ini kalau dibilang secara dunia percetakan sablon, ini namanya alat manual, alat gesut. Jadi ini papan screen untuk mencetak filmnya. Ini mejanya bawah. Mejanya portable, bisa dipindah-pindahkan. Banyak macamnya, tapi baru punya modal untuk cuma beli satu meja. Gitu. Kalau untuk papan screennya sendiri banyak. Sebetulnya saya punya 5. Jadi ketika desainnya ada 4 warna ataupun 5 warna bisa dipakai. Untuk warna-warnanya ini warna apa aja nih Kak? Warna kaosnya atau warna tintanya? Warna tintanya? Kalau warna tinta kita punya merah, kuning, putih, hitam, silver, gold dan biru. Berarti warna primer gitu ya Kak? Warna primer, warna kayak umum lah gitu kan. Gitu, okay. Tapi sesuai request juga kalau misalnya kita juga menerima pesanan Mbak. Pesanan arti kata misalnya kayak komunitas, terus ada kegiatan gitu kan, ada mau buat seragam gitu bisa. Tapi masih berbentuk kaos polos. Kaos polos. Ini satu hari bisa produksi berapa baju nih Kak? Tergantung desain yang sudah ada. Artinya kalau misalnya memang desain sudah ready
3 desain, bisa kita produksi 3 desain, bisa 10 sekali pengerjaan, bisa juga 20 tergantung stok yang kita punya, stok kaos polos yang kita punya. Oke. Ini saya cetak biasanya satu desain itu sampai 12 kaos. 12 kaos itu terdiri dari ukuran M, L, XL, XXL gitu. Dari kita punya ukuran dari M, L, XL, XXL, 4 ukuran. Oh, 4 ukuran. Iya. Nah, dari kegiatan apa gini Kak? Nah, ini pengeringan. Setelah tintanya diturunkan ke kaos dari screen, kita keringkan dulu. Kalau dia tak dikeringkan takutnya bleber ketika ditimpa dengan desain selanjutnya. Berapa menit Kak kalau pengeringan? Tergantung menit sih, kalau saya lebih ke insting. Karena ini baru tahap pertama kan, artinya kalau untuk satu tinta biasanya saya 2 kali naik. Ini, tadi kan pertama, nah ini yang kedua. 2 kali artinya desainnya lebih tebal dan lebih pekat hasilnya. Harus detail, iya, karena bergeser sedikit aja dia tidak presisi lagi, warnanya tidak nyatu lagi. Sekali atau 4 kali naiknya. Dia sekali naik dipanasin gitu. Lumayan panjang ya prosesnya. Lumayan. Cuma enaknya yang manual ini, ketika sudah ada filmnya, sudah jadi kayak gini, pekerjaan cepat. Boleh nggak saya coba? Boleh. Kalau misalnya ini kan. Tapi kalau Nah, insya Allah aman tinggal. Nah, tadinya gini. Ini digeser dulu. Sini kan, nah ini kan sudah ada tinta, ya. Tinggal gini, tegak lurus, nggak terlalu lurus sih, agak miring 10 derajat atau 5 derajat aja, agak ditekan. Nah, jadi dia nggak ada sisa lagi ketika dia geser. Silakan. Coba ya. Ya. Lebih butuh tenaga sih sebenarnya. Oke, seperti ini Kak. Iya betul. Terus tinggal tarik. Tinggal tarik, tekan, tarik. Ya benar. Oke. Ini? Angkat lagi, pindahkan ke tempat awal, posisi awal. Gini? Iya, agak miring dikit. Nah, betul. Sekali lagi Kak. Sekali lagi. Oke. Bener nggak nih? Benar. Boleh. Coba Kita lihat hasilnya. Oh, bener. pekat kan? Ini baru 3 kali tadi Kak ya? 3 kali, sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Kalau mau coba panasin, nih kayak cewek-cewek kan biasanya pakai hair dryer dari rambut ya. Bener. Ini yang low, yang high, yang low. Tapi biasanya saya pakai yang high. Deketin aja nggak apa-apa. Nah, pinter. Ini berapa lama nih Kak? Nanti kayak itu keringan. Kalau kecil kayak gitu udah cukup sih. Cukup. Nah, setengah menit aja cukup. Ini karena. Nah, gitu. Ini kan ada lemnya di meja ini. Tuh, nggak susah narik. Karena memang kalau tidak dilem, ketika proses digesut dia ngangkat, jadi bergeser. Dia lebih kuat. Setelah finishing, kita press di mesin press. Oh, di press. Iya. Fungsinya apa Kak? Biar lebih mematangkan. Tadi kan pakai hair dryer kan, udah matang ya. Cuman finishingnya wajib ini dengan tingkat kepanasan 165 derajat 30 detik 3 kali biasanya kalau saya. Ini apa nama alatnya Kak? Mesin press, hot press namanya. Jadi dia merekam desainnya biar lebih nyatu ke kaos. Berapa lama nih Kak itu? 30 detik. 30 Kali 3 tadi. Kalau dia langsung misalnya 1 menit kan kelamaan dia. Jadi kalau misalnya di 30 kali 3 dia ada jeda waktu beberapa detik untuk pendinginan. Iya. 160
160 biasanya kisaran itu. Ini Kak sembari nunggu ini nih kan, di mana sih Kak tempat penjualan kaos ini? Oh, kalau saya sendiri berjualan kebetulan belum punya cukup modal untuk nyewa ruko, karena nyewa ruko ya cukup mahal ya di Lubulingga. Saya masih dibuka lapak di pinggir jalan, di pinggir jalan di depan ruko emperan. Ya, di mana Kak? Di seberang Hotel Royal Lubulingga, atau pasnya di depan bengkel Musih. Oh, depan. Bengkel mobil itu ada. Jadi kasih pakai saya. Ya, dekat Simpang RCA. Tapi kalau hari-hari biasa sih saya nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Paling ya mulai malam Kamis sampai malam Senin. Sisanya mungkin istirahat. Biasanya sehari ketika jualan nih Kak, berapa sih kaos yang terjual? Kalau untuk jualan di emperan nggak terlalu banyak sih Mbak, karena mungkin saya juga baru kan, pengenalan kepada masyarakat juga masih kurang. Paling banter 5 piece sehari. Keuntungannya boleh nggak disebutin berapa? Gimana? Keuntungan dari kaos, penjualan kaos ini? Kalau keuntungan sementara ini, sementara merintis, saya belum banyak sih. Paling dari satu kaos saya ambil biaya produksi di luar, sudah biaya produksi itu ya, kotor namanya. Secara kotor paling banyak 40-50 ya. Itu karena ya, Kak. cuma biaya produksi kadang ada beberapa kaos fail gitu kan, gagal. Jadi kita ya di situ kita harus menutupi. Misalnya pencetakan kayak gini kan, terus ada human error, mungkin tergeser desainnya atau gimana, itu paksa ini kita jadikan bahan produk gagal. Udah banyak itu, ada beberapa yang gagal cetak gitu. Kalau yang gagal cetak diapain Kak? Biasanya sih untuk percobaan selanjutnya, karena sebelum saya kan desain baru nih, sebelum cetak ke kaos yang baru, saya cetak dulu ke kaos yang lama yang gagal. Jadi ketika dia gagal kan, dia cuma ke kaos yang jelek gitu. Jadi ketika dia bagus di kaos jelek, udah ready naik ke kaos yang sudah bagus. Kalau kebanyakan sih biasanya saya sumbangkan gitu. Bukan siapa yang mau aja gitu makanya. Karena kalau mau dijual lagi nggak mungkin. Satu kali lagi nih Kak. Apa itu? Ininya. Oh iya. Baru 2 kali ya? Iya, baru 2 kali. Ini apa nih Kak? Nah, ini sebenarnya kertasnya peredam panasnya. Oh, peredam. Karena ini kan panas langsung besi ini. Jadi kalau pakai ini dia namanya kertas teflon. Jadi kalau dari mesin ini langsung ke ini mungkin bisa merubah warna, terlalu panas kan. Jadi ini peredamnya dan juga membuat desain yang kita cetak tadi lebih glossy, lebih glowing kalau bahasa orang sekarang gitu. Jadi kan Kak, kita mengikuti 3 proses, 3 tahap. Nah, sebelum ini kan ada tahap lainnya. Boleh disebutin nggak Kak? Kalau tahap lainnya pertama, yang pertama sekali saya desain di komputer, di laptop. Setelah saya desain fix, kalau misalnya dia 2 warna atau 3 warna, itu warnanya harus dipisah. Jadi ketika cetak di kertas, nah setelah itu kan kita cetak di kertas, artinya kalau 3 warna 3 kertas. Setelah itu baru kita cocokkan di meja, biar dia kalau misalnya kayak 3 warna kan harus dicocokkan biar sama ketiga-tiganya, enggak biar presisi. Kemudian setelah itu kita penyinaran. Ini alat penyinaran saya, mejanya. Tapi dulu sebelum beli ini saya pakai matahari. Kalau ini kan 3 menit, kisaran 3-4 menit. Kalau matahari cukup 10 detik, 7 detik pun sudah jadi dia. Oh, sebentar. Nah, setelah penyinaran kita cuci pakai air. Jadi jiplakan desain yang ada di screen itulah yang kita cuci, kita bersihkan. Itulah yang jadi bisa digesur di tempat tintanya turun ke kaos. Dari tahap desain sampai jadi kaos itu tuh berapa hari? Tergantung mood sih sebenarnya gitu. Yang kebanyakan menghalangi itu mood. Kadang lagi capek, mungkin banyak pekerjaan di kantor, ya kadang satu desain bisa seminggu. Tapi ketika moodnya bagus, satu desain sehari kelar. Oh, sehari.
misalnya bisa dikerjakan dalam sehari. Karena posisi sekarang saya kerjain sendiri, dari belanja bahan, desain, cetak, penjualan saya sendiri gitu. Beli bahannya ini di mana? Lansyakah atau ada tempat khusus? Langsung ke Bandung. Oh, langsung. Ada kenalan, bisa dikatakan kenalan sih, rekanan gitu. Cuman belum pernah ketemu, modal percaya aja gitu. Ke Bandung langsung, karena saya paham sejak saya masih sekolah dulu bahan kaos dari Bandung memang terkenal nyaman dipakai gitu kan. Nah ini dengan harga yang cukup terjangkau. Kos jadi sih sebenarnya, kos jadi kita cetak. Kalau kaos potongan kan kita perlu juga tukang jahit gitu, jadi belum mengarah ke sana, belum cukup modal. Ini tahunnya sudah selesai? Sudah selesai? Jadi lagi nggak? Siapa tahu bisa mau lihat. Ini tuh. Seperti tadi. Adekku korek tak? Bahasa Linggau sehari-hari biasanya anak-anak muda, pangkalan tukang ojek segala macam, biasanya bahasa ini nggak asing. Oh, nggak asing ya Kak. Berarti menggunakan kata-kata sehari-hari. Iya betul, bahasa Linggau yang biasa diungkapkan sehari-hari, misalnya culsen gitu kan. Terus hobi ngelong, itu ada beberapa desain yang sudah jadi juga, hobi ngelong. Terus Linggau itu ada desain ayo ngelong Lubuk Linggau, memang program pemerintah kota yang dihasilkan di awal tadi, kita mengajak orang untuk berdatangan ke kota Lubuk Linggau gitu. Pemirsa, inilah tadi ya Kak ya, hasil kita pada hari ini. Nih kalau pemirsa mau atau teman-teman mau kaos seperti ini, bisa datang ke Senggai Clothing yang beralamatkan di mana tuh Kak? Kita masih produksi di rumah di Jalan Mawaddah, RT 01, Perumahan Geria Karya Bakti, Blok C nomor 31, Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Masih di perumahan. Oke, benar, masih di perumahan. Ya. Dan kalau teman-teman sekalian mau membeli kaosnya, bisa langsung ke depan bengkel musik ya Kak ya? Kita jualan emperan di depan bengkel musik Kota Lubuk Linggau. Dan kalaupun mau kepoin media sosialnya, bisa di langsung aja Senggai Clothing _ Lubuk Linggau untuk Instagramnya, dan untuk Facebooknya Senggai Cloth Lubuk Linggau. Dan kalaupun itu tuh sudah tertera nomor WA ya Pak ya? Ada di media sosial, ada kontak WA. Untuk pemirsa atau teman-teman mau tanya-tanya juga bisa tuh langsung ke media sosialnya atau ke kakaknya langsung. Dengan harga yang sangat terjangkau, dapat yang bahannya juga premium, kalian bisa dapat ya. Cuman harga 80.000 tadi Kak ya, 80.000 satu kaosnya. Pemirsa, inilah salah satu baju dari Senggai Clothing. Baju ini sangat nyaman dipakai, dan untuk para hijabers juga sangat bisa dipakai karena ada yang tangan panjang, dan bagi yang tidak suka tangan panjang bisa tangan pendek. Dan baju ini sablonnya juga bisa di request sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan kalau teman-teman mau, bisa langsung ke Senggai Clothing, alamatnya sudah disebutkan tadi, dan media sosialnya juga langsung saja ke Senggai Clothing _ Lubuk Linggau, dan itu pun sudah tertera WA dari ownernya, jadi teman-teman bisa langsung chatting ownernya kalau mau baju seperti saya pakai ini. Terakhir nih Kak, apa sih Kak harapan Kakak tentang Senggai Clothing ini Kak? Iya, harapan saya selaku owner dan juga karyawan, karena saya kerja sendiri, ada bantuan lah dari ada perhatian dari pemerintah Kota Lubuk Linggau khususnya, karena di sini saya juga membuat produksi ini untuk mengenalkan Kota Lubuk Linggau kepada daerah luar, karena kemarin sempat ada yang order kaos di Jakarta, dari Jakarta langsung, terus dia kirim foto. Nah, sini saya udah sampai Papua katanya, pakai baju yang mirip yang sama saya pakai. Ini kan
72 kelurahan ada dalam sini. Ini peta Linggau, ini nama 72 kelurahan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Artinya harapan saya sekali lagi meminta perhatian dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, khususnya mengenai permodalan. Karena kalau bisa sih sebenarnya saya tuh pengennya di tempat yang lebih luas dan lebih mudah terjangkau oleh orang-orang yang mau datang langsung beli dan melakukan pemesanan gitu. Oke Kak, terima kasih banyak nih Kak. Saya juga sudah dikasih baju. Iya, semoga berkenan. Lubuk Linggau. Tuh. Nah, untuk pemerintah Kota Lubuk Linggau, ya, tolonglah dibantu abangnya. Kalau misalnya ada, mohon bantuannya gitu. Biar lebih maju lagi. Betul, lebih luas lagi, lebih banyak produk yang kita hasilkan. Ini juga untuk membangun citra Kota Lubuk Linggau. Iya, betul. Ya? Mengenalkan kepada dunia. Dalam arti kata sekarang baru bisa di dunia maya. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak ya. Oke, sama-sama. Oke pemirsa, itulah tadi kegiatan kita pada hari ini yang mulai dari tahap pencetakan, terus pengeringan, terus udah tuh di finishing, dan ini hasilnya. Oke Kak. Tinggal packing. Tinggal packing lagi. Baik. Bang, terima kasih banyak nih Kak atas waktu dan kesempatannya. Saya diperbolehkan untuk lihat-lihat, terus diperbolehkan untuk mencoba. Siapa tahu kalau nanti mau jadi karyawan saya. Gitu. Oke, bagus sekali. Oke, pemirsa, itulah tadi kegiatan Kepo pada hari ini. Saya Mesalati Putri beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Kepo selanjutnya.